Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fidelia Subianto dengan NIM 2110211036 dari kelompok C1. Di sini saya akan menjelaskan tugas asistensi lab activity Blok DMS FKUPN Veteran Jakarta. Di sini saya mendapatkan kasus yang pertama, yaitu seorang laki-laki berusia 49 tahun, bekerja sebagai tukang sapu jalanan, mengeluh di tangannya tampak lesi berbentuk seperti plak kemerahan dengan tepi meninggi, batas yang irregular pada permukaannya, terdapat ulkus serta keratotik. Hasil gambaran mikroskopik pada cornificans menunjukkan derajat diferensiasi yang baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dan beri keterangan gambarnya. Nah, ini merupakan gambaran makroskopik dari lesi yang dialami tuan tersebut. Di sini gambaran klinisnya adalah papul atau nodus, keras ataupun kenyal, sewarna dengan kulit, maupun tampak lebih kemerahan atau eritem. Dapat juga berbentuk ulkus atau nodus keratotik yang tebal. Bila makin membesar, tumor akan meninggi dan meluas membentuk tumor yang berbenjol-benjol. Ulkus juga dapat meluas dengan pinggiran yang berbenjol-benjol. Metastatis ke kelenjar getah bening dan atau ke bagian lainnya perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya di sini adalah gambaran mikroskopik. Gambaran histopatologi yang paling sering ditemukan pada kasus karsinoma sel squamosa adalah invasi keratinosit atipik ke lapisan dermis. Adanya gambaran mitosis, hiperkromasi, nukleus pleomorfik, pembentukan keratin pearl, dan hilangnya jembatan antar sel. Baik, dari gambaran makroskopik dan mikroskopik tadi, dapat disimpulkan bahwa kelainan yang dialami tuan tersebut adalah karsinoma sel squamosa. Nah, definisi dari karsinoma sel squamosa ini merupakan tumor ganas non-melanoma yang berasal dari keratinosit epidermis. Tumor ganas ini bersifat heterogen, baik dalam hal etiologi maupun gambaran klinisnya. Epidemiologi dari karsinoma sel squamosa di Indonesia, kasus keganasan kulit yang paling banyak adalah karsinoma sel basal sebanyak 65,5%, diikuti karsinoma sel squamosa sebanyak 23,3%, lalu melanoma maligna sebanyak 7,9%, dan tumor kulit lainnya sebanyak 3,6%. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sel squamosa dia menempati posisi kedua setelah karsinoma sel basal. Nah, etiologi dari karsinoma sel squamosa adalah faktor pejamu terjadinya karsinoma sel squamosa seperti usia, pigmentasi, status imunitas, kelainan genetik, misalnya seroderma pigmentosum, mutasi tumor supresor P53, overekspresi onkogen, HERAS, dan disfungsi telomer. Faktor lingkungan yang sangat berperan dalam perkembangan karsinoma sel squamosa adalah paparan sinar ultraviolet, terutama sinar ultraviolet B atau UVB dengan panjang gelombang 200-320 nanometer. Akumulasi paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan akumulasi mutasi genetik keratinosit sehingga muncul sel yang berpotensi terhadap keganasan. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan karsinoma sel squamosa antara lain radiasi ion, luka bakar, jaringan parut, serta paparan bahan kimia tertentu. Selanjutnya adalah tata laksana dari karsinoma sel squamosa. Yang pertama, pembedahan. Pembedahan di sini merupakan pilihan utama dan memiliki beberapa keuntungan, yaitu bisa dipergunakan baik terhadap lesi yang kecil maupun yang besar. Yang kedua adalah radioterapi. Radioterapi pada penderita karsinoma sel squamosa kulit ini dianjurkan diberikan pada penderita yang lesi tumornya ini terletak pada daerah yang sulit, seperti sekitar mata, bibir, dan hidung. Lalu ada sitostatika.
Sitostatika ini dianjurkan sebagai suatu terapi tambahan dan terutama untuk kasus dengan adanya metastase yang jauh. Juga pada penderita dengan lesi pada tempat sulit untuk melakukan eksisi. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.